sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, silahkan kepada Ketua Kelas Sinta untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih pada Sinta. Di sini semuanya hadir semua? Hadir, Bu. Ibu absen dulu ya. Sinta, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Lydia, Hadir, Bu. Kia, Hadir, Bu. Rindu. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, jadi anak-anak pada hari ini Ibu berharap kalian dapat mengetahui tentang konsep. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep grafis. Ini Ibu ada salah satu contoh nih, karya seni grafis. Betul, ini karya Ibu sendiri. Kemudian bisa dilihat. Dan ini ada satu lagi contoh. Ada yang tahu Pak, apa persamaan dari kedua ini? Sama-sama Indonesia, Bu. Iya, bagus. Nah, jadi dari pembahasan singkat yang sudah Ibu terangkan tadi, kita di sini akan membahas konsep seni grafis, yaitu tentang Oke, jadi kita di sini akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan manfaat dan juga perkembangan dalam seni grafis. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, dari anak-anak semuanya ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari seni grafis? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan, Sylvia. Seni grafis itu adalah gambar yang dicetak, Bu. Oke, bagus. Ada pendapat lain nggak? Bu, Silakan, Lydia. seni grafis dibuat dengan teknik cetak seperti sablon atau ukiran, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Lydia. Nah, jadi apa benar ya yang sudah dijawab oleh Sylvia dan juga Lydia tadi? Seni grafis ini merupakan cabang dari seni rupa yang menggunakan teknik cetak untuk menciptakan karya seni seperti cetak tinggi, cetak datar, dan juga cetak saring. Di sini Ibu ada salah satu contoh yang sudah Ibu print. Di sini merupakan contoh dari cetak datar. Kelihatan, Bu. Dan juga ini ada juga contoh dari cetak dalam. Nah, jadi tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian dari seni grafis, kemudian kita masuk ke fungsi dan manfaat. Nah, di sini Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat seni grafis bagi kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu? Bu?
Bu. Silakan Lydia. Untuk hiasan dinding, Bu, atau dekorasi juga, Bu. Oke, benar. Ada pendapat lain? Digunakan sebagai media iklan, Bu. Oke, benar sekali Rindu. Oke, baik. Jadi apa fungsi seni grafis ini ada beberapa, yaitu yang pertama sebagai media komunikasi. Yang kedua sebagai ekspresi artistik. Nah, baik, fungsi dan manfaat dari seni grafis ini ada 3, yaitu yang pertama sebagai media komunikasi, seperti misalnya dalam poster, iklan, ataupun brosur ya, yang mungkin anak-anak di sini sering melihat ya. Kemudian yang kedua sebagai ekspresi artistik, yang biasa digunakan seorang seniman nih untuk menuangkan ide mereka. Kemudian sebagai elemen dekoratif, bisa digunakan dalam desain interior ataupun dalam pakaian yang sering kita gunakan sehari-hari. Oke, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya tentang perkembangan seni grafis. Nah, jadi menurut anak-anak di sini, apakah seni grafis ini hanya ada di kehidupan sekarang? Tidak, Bu. Kenapa tuh Rindu? Karena orang zaman dulu lebih menggunakan cetak, Bu, untuk pakaian dan segala macam, Bu. Oke, tepat sekali Rindu. Nah, jadi pada zaman dahulu itu seni grafis ini dibuat dengan teknik cat manual. Misalnya nih seperti ukiran kayu yang digunakan di Tiongkok kuno. Kemudian berkembang menjadi cetak logam di Eropa. Nah, jadi sampai sekarang ini seni grafis ini sudah beralih ke teknologi digital. Seperti mungkin anak-anak di sini sering menggunakan CorelDRAW atau Photoshop dan juga media-media lain. Nah, jadi dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi itu tentang pengertian, fungsi dan manfaat dan juga tentang perkembangannya. Di sini Ibu ada 3 pertanyaan nih, yaitu yang pertama, jadi dari ketiga pertanyaan ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan, ada yang bisa menjawab. Nah, jadi anak-anak ada yang bisa menjawab apa itu yang sudah kita bahas tadi kan soal pengertian seni grafis, fungsi dan juga perkembangannya. Ada yang bisa menyimpulkan dari ketiga pertanyaan ini? Jadi ini kesimpulannya, Bu. Iya, dijadiin satu. Saya, Bu. Silakan Cinta. Jadi menurut Cinta itu seni grafis itu merupakan gambar yang dicetak kan, Bu. Jadi seperti cetakannya itu sablon ataupun ukiran-ukiran ataupun fungsi-fungsinya tuh ada fungsi dari seni grafis yaitu untuk media komunikasi maupun ekspresi artistik maupun fungsi-fungsi lainnya, Bu. Dan juga perkembangan seni grafis ini dari dulu sampai sekarang ada, Bu. Contohnya dulu itu seperti adanya ukiran, tapi sekarang itu menggunakan media-media yang lebih berkembang dengan zamannya, Bu, dengan teknologi seperti Photoshop ataupun aplikasi-aplikasi yang sama halnya seperti itu. Oke, baik, bagus sekali. Terima kasih Sinta atas jawabannya. Mungkin
kita cukupkan untuk hari ini, yaitu tentang pembahasan konsep grafis. Nah, sekarang Ibu ada satu tugas untuk kalian, yaitu tugasnya anak-anak semua silahkan di rumah cari berbagai contoh seni grafis dari berbagai zaman, lalu buat perbandingannya dalam bentuk poster atau presentasi. Kemudian bisa dikirim ke grup WA kita. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, silahkan ketua kelas Sinta untuk memimpin doa untuk menutup pelajaran kita. Ayo, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak semua atas partisipasinya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.